Saya lanjutkan pembacaan firman Lukas 12 ayat 1 sampai 34. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seseorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Silakan Pak Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Firman Tuhan akan selalu baru apabila Anda tahu mana yang prioritas untuk dicari. Ya. Ketika timbanganmu itu, ya, Tuhan melihat timbanganmu itu ada di surga, bukan timbangannya ada di dunia. Nenek tekel ufarsin ya, uang mina ya, uang minanya nih, uang mina ini ditimbang ya dan diberikan kepada orang Persia, maksudnya begitu ya. Jadi dalam bahasa aslinya, dalam makna artinya ya kamu ini kosong, melompong, nggak ada isinya, nggak. Akhirnya kerajaan kamu diberikan kepada orang Persia yang berhati manusia itu, yang memulangkan orang Yahudi nanti ke negaranya. Ya, jadi bahkan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak mengenal Allah, seringkali justru malah mereka yang menikmati kerajaan itu ya. Lucu kan? Ketika Salomo itu membuat Israel murtad, Nebukadnezar malah membuat orang-orang Yahudi bertobat. Lucu sekali. Dan bahkan bukan cuma orang Yahudi bertobat, seluruh dunia dibikin jadi penyembah Yehova waktu itu zaman Nebukadnezar. Luar biasa sekali ya. Wah. Demikian juga dengan Raja Kores. Ketika raja-raja mengakui kebesaran kedaulatan Jehovah, tapi justru kita anak-anak kerajaan itu meremehkan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita meremehkan iman percaya kepada Tuhan Yesus itu sebagai iman yang all out. Wah, kalau kata iman itu kan artinya kan kesetiaan, mengandung kata kesetiaan dari penyertaan Tuhan. Ya, kata Immanuel. Dan itu enggak on off. Tapi kita selalu bilangnya imanku lagi lemah. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Kalau amin memang kadang-kadang tegang, kadang-kadang lemas ya kan. Kalau iman jangan. Iman itu harus selalu kuat terus, ya. Iman itu, kesetiaan itu nggak boleh kendor. Kalau kendor namanya bukan iman. Ya. Maka dari itu, seringkali justru, di mana ayatnya itu ya, katakan, justru anak-anak kerajaan itu nggak menikmati pesta perjamuan dengan anak domba. Yang menikmati orang dari segala bangsa. Orang-orang dari segala bangsa duduk di dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi anak-anak kerajaan itu malah dicampakkan ke dapur api yang menyala di mana retak gigi dan retak tangis ada di sana. Ya kan? Waktu itu Yesus ngomong itu maksudnya kepada orang-orang Yahudi ya. Tetapi itu juga sebenarnya untuk kita yang sudah mengenal Yesus, orang Kristen dari lahir. Malah kita nggak menikmati.
Karena kita nggak all out, kita nggak bisa-bisa ditimbang sama Tuhan. Wah, hatimu nggak sama aku kok. Hatimu jauh dariku kok. Lawang kamu bikin gereja buat cari duit kok. Lawang kamu pelayanan motifnya uang kok. Lawang kamu nggak mikirin aku kok. Lawang kamu rakus kok. Kamu tamak kok. Kamu kumpulkan uangmu kok. Kamu jualan firman Tuhan. Kamu eksploitasi jemaat, kamu takut-takuti, kamu tipu jemaat demi memperbanyak lumbung-lumbungmu kok. Ya. Itulah masalahnya. Ketika kita mulai takut penyertaan Tuhan, lalu kita lebih fokus dengan cari uang. Makanya ya, Tuhan Yesus tuh bolak-balik ngajarin, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Ya, dan jangan kamu khawatir dengan apapun juga. Jangan timbun hartamu di bumi, di mana ngengat dan karat serta pencuri bisa mencurinya. Tuhan Yesus selalu ingatkan, wanti-wanti, ya, karena dosa uang itu bukan dosa dari iblis, gara-gara iblis sialan. Bukan. Ya, kemarin dari Jerman telepon saya. Ya, sahabat saya telepon saya dari Jerman, ya, seorang ibu. Mengenai, ya, kita cerita, kasih, aduh sayang sekali ya iblis memecah belah. Oh enggak, kalau sudah uang bukan iblis memecah belah. Uang itu bukan iblis. Itu urusannya kita, uang itu. Jangan salahkan roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat itu dengki, iri, pembunuhan, dusta, itu dari setan. Tapi kalau sudah cetak uang, nafsu, ya, seks itu ya, juga kekuasaan, rebutan gereja, rebutan kedudukan, itu kita sendiri. Keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ya kan, harta tahta wanita, itu jangan salahkan orang. Jangan salahkan setan, jangan salahkan demit, jangan salahkan jin, jangan salahkan siapapun. Itu kita sendiri yang memutuskan. Itu keputusannya sama kita. Makanya 3 dosa ini kan dosa maut yang dibenci oleh Tuhan. Ya, Alkitab berkata, lawanlah iblis, dia lari daripadamu. Tapi kalau masalah uang, masalah perzinahan, kita yang kudu lari. Makanya itu, saya nggak berani pegang uangnya Damaris. Nggak berani. Saya selalu arahkan orang untuk direct ke Damaris, diusahakan gimana caranya, supaya jangan ada celah sedikit pun. Nah, tapi hamba-hamba Tuhan banyak cari masalah ya. Cari masalah. Hamba-hamba Tuhan itu dengan mengumpulkan uang, dengan berfoya-foya di siang hari bolong katanya. Dengan berpesta pora di siang hari bolong. Dengan apa? Dengan gaya hidup mewahnya. Saat orang bergaya hidup mewah, ya bergaya hidup mewah ya, beda kalau memang orang itu gajinya 4 miliar, gajinya 1 miliar. Ya, namanya gajinya 1 miliar, masa mau beli mobil Alphard aja enggak boleh. Gajinya cuma 10 juta, maksa mau beli Alphard. Ya kere, ya kan. Senin makan Indomie, Selasa makan Supermie, Rabu makan Sarimi, hari Kamis makan mie kuah, hari Jumat makan mie bulan, hari Sabtu sembelit. Wah, pusing udah. Hari Minggu masuk rumah sakit, tiap hari makan mie terus. Karena gara-gara kreditnya kebanyakan. Nggak apa-apa, saya nggak perlu makan enak, yang penting mobilnya bagus. Ya karepmu. Kalau saya penting makan sehat ya. Nah, pagi makan roti, siang makan nasi sama babi. Enggak, siang makan apa sih? Biasanya roti juga ya kayaknya ya. Malam baru makan enak saya. Siang, pagi sama siang ya kokinya sekolah. Sekolah sama saya. Ya kan, kembali mengenang cinta SMA dulu. Sekolah bareng, pacaran bareng, pegang-pegangan, gandengan, aduh, tuntun-tuntunan, naik bis, aduh, uyel-uyelan, ada pokoknya. Malam makan enak. Ya, kokinya ada di rumah, makan enak kita. Kemarin baru beli rebung ya, ini mau bikin rebung babi. Waduh, pokoknya enak-enak ya.
Nikmati kehidupan ya. Jangan bergaya hidup mewah. Nikmati hidup bersahaja. Senang ya hidup bersahaja. Saya selalu nasihati anak saya. Punya uang itu enak daripada punya barang mewah. Saya bilang begitu ya. Karena ketika kamu punya uang, tiba-tiba kamu pengen bantu orang. Kasihan. Kamu tinggal bisa tolong. Ya kan? Tentu nolong orang jangan sembarangan. Karena di zaman masa-masa ini, ya masa-masa yang begitu jahat, banyak orang yang harusnya ditolong nggak ditolong, yang nggak ditolong merebut bagian yang itu. Nah, makanya mental itu loh. Di tempat ini kita diajari mental-mental kerajaan Allah. Kalau lagi kekurangan, doa sama Tuhan. Doa yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti entah uji caranya, entah bagaimana caranya, nanti Tuhan buka jalan buat kita. Entah bagaimana caranya, pokoknya saya sudah lakukan. Jangan, ya kan, 1, ya kan, tanya teman, 2, tanya saudara, 3, tanya pemirsa. Jangan kayak Who Wants to be Millionaire ya, lagi kepepet, jangan tanya teman, jangan tanya pemirsa, jangan tanya saudara. Ya, tanya Tuhan, Tuhan harus apa nih sekarang? Begitu, jangan cari utangan. Kalau lagi kepepet, nah sekarang belajar ya. Saya sudah nyoba soalnya, sudah praktek. Di hari-hari terakhir saya mau full time lagi, saya sudah praktek. Kalau lagi kepepet, jangan cari utangan, jangan cari saudara, jangan cari siapapun, jangan cari kenalan. Begitu kepepet cari Tuhan. Tuhan, aku harus apa Tuhan? Tiba-tiba tahu nggak? Ada orang kirim baikut. Tiba-tiba ada orang kirim ayam, tiba-tiba ada orang kirim sate kambing, tiba-tiba ada orang kirim uang, tiba-tiba ada orang kirim mobil, tiba-tiba ada orang, dan seterusnya. Sampai sekarang tak lakukan, tiba-tiba ada pemerintah Belanda kasih saya 15.000 euro. Bulan November kemarin ya langsung beli mobil saya. Karena memang kita susah, ya mana-mana naik sepeda repot sekali. Kita kan, nah, kalau lagi bawa barang repot, kalau lagi bawa barang mah sehat ya. Setiap hari saya naik sepeda sehat ya. Tetapi masalahnya kalau lagi pelayanan terus kita bawa keyboard, bawa gitar, bawa segala macam, bawa musik, kita kudu nunggu orang. Itu yang repot. Tapi ya Tuhan kasih ya. Enggak cuman ngomong sekali tok saya itu enggak sengaja. Aduh, kalau punya mobil mah enak ini ya. Tiba-tiba Tuhan kasih uang itu langsung. Karena saya mintanya buat beli mobil, langsung saya belikan mobil. Karena saya mintanya buat beli mobil waktu itu ya. Tuhan baik, saya belikan mobil yang baik ya, bukan mobil baru, mobil bekas tapi masih bagus ya. Di sini mau mobil bagus-bagus ya. Tapi itu jangan andalkan dengan uangnya, karena Tuhan bisa pakai cara. Wah, tapi kan kalau saya nggak kumpulin uang dari YouTube, saya nggak senggol sana, senggol sini, nggak usah. Saya uangnya nggak dari YouTube, ya. Uangnya dari yang ajaib-ajaib seperti itu. Tuhan kasih cara. Tiba-tiba orang telepon saya, kamu mau uang? Ya mau, tapi gimana sih? Tak kirim ya? Ya boleh, mau senang kirim. Dengan cara-cara yang ajaib. Ya, saya bukan orang kaya ya, tetapi saya memperkaya banyak orang. Ya, saya bukan orang kaya, tapi saya memperkaya banyak orang. Kan begitu, enak kan? Indah hidupnya indah. Jangan gantungkan hidupmu untuk sesuatu yang fana. Jangan korbankan reputasimu, jangan korbankan integritasmu, kredibilitasmu. Kami sudah melewati dengan berdarah-darah, dengan menangis darah ya. Kita sudah melewati. Ya, nggak mau ujian itu lagi, jangan sampai ujian lagi Tuhan. Jangan ujian itu lagi, ujiannya mau yang lain, jangan yang itu lagi. Wah sakitnya minta ampun. Jangan ya, itu. Tapi masalahnya uang itu adalah karakter loh. Wah, 1 nyetir di jalan itu karakter. Uang itu juga karakter. Kasih uang, orang langsung ketahuan karakternya seperti apa. Orang kalau nggak dikasih uang, nggak ketahuan karakter, begitu dikasih uang dipercaya, kita langsung tahu karakter orang ini. Begitu dikasih uang, kita langsung tahu ini orang sudah lahir baru atau belum. Kacau. Mamunya tidak jujur itu ternyata alat penampi. Waduh. Makanya tadi ya mene tekel ufarsi ditimbang. Ya, ditimbang-timbang, ternyata hatimu sama uang. Kamu kurang ngajar sama Tuhan. Kamu jadikan Tuhan buat pesugihan. Beda ya, tapi kalau Belsyazar tadi
Dia nggak hormat sama Tuhan. Tetapi masalahnya kita seringkali nggak hormat sama Tuhan loh. Wow, Pak Paulus sering maki-maki. Oh, saya maki-maki, saya hormat sama Tuhan. Ya, tapi ada orang yang kelihatannya halus, apa segala macam. Tapi hatinya dia penuh dengan kebusukan dan dia tidak menghormati Tuhan sama sekali. Nah, itu tadi metanoia, ya. Metanoia. Semua yang di permukaan itu hanya kesia-siaan, semu, hanya ilusi. Inner man itu penting. Yang tahu Anda dengan Tuhan, kita nggak ngerti. Tetapi setelah bertahun-tahun, buahnya itu baru kita tahu. Wah, cilaka itu. Masalahnya, ya, banyak orang sudah terlena. Bertahun-tahun sudah ngefans, baru tahu buahnya busuk. Wah, ikut busuk bareng. Makanya jangan pernah ngefans sama orang. Ya, ngefans hanya sama Tuhan saja. Kalau sama orang suka dengan pengajarannya boleh, ikuti. Tapi jangan ngefans. Nggak boleh. Saya pernah dibilangin ya sama ada hamba Tuhan di Eropa. Ya ini Pak Paul biar khotbah di gerejamu. Oh saya nggak ngefans sama Paul. Saya ketawa. Lah memang siapa yang nyuruh ngefans sama saya? Oh ngefans. Ini orang pendeta tapi pikirannya ngefans. Saya nggak ngefans sama Paul. Pendeta kok pakai fan-fanan. Emang saya cowok apaan? Indra Ken. Bukan, enak aja lu pakai ngefan-ngefanan. Nggak usah. Idola kita hanya Tuhan Yesus. Ya, idola kita sama Tuhan Yesus. Jangan cari pertolongan manusia, fokus sama Tuhan. Hidup kita itu fokus sama Tuhan. Tapi jangan gunakan Tuhan sebagai pesugihan. Nanti Anda akan cilaka. Jadikan Tuhan, wah itu tidak menghormati Tuhan, kurang ajar ya. Ya tadi itu nanti Anda suatu ketika kan diuji, ditimbang, kolab semua. Wah itu Pak tambah mencer. Oh belum nanti. Kan sudah di depan mata. Ya kan. Dulu orang yang saya kagumi. Ya kan di depan mata hancur hidupnya. Karena uang, karena kekuasaan, dan karena perempuan. Hancur tiga-tiganya langsung coba. Karena uang, karena kekuasaan rebutan gereja. Ya, rebutan uang, rebutan gereja, cewek juga. Wah hancur. Pendeta terkenal sekali, hancur. Cepat. Wah, disimpan selama puluhan tahun. Masalahnya kita aja kadang-kadang nggak ngerti loh, kita nggak menyadari kita lagi bisa. Kenapa? Karena diajarinya begitu. Kadang-kadang, nah makanya sekarang di sini begitu diajari yang beda, wah langsung kelecutan semua, kejang-kejang semua. Ya diajari untuk bergantung sama Tuhan, tetapi jangan menjadikan Tuhan pesugihan. Kalau bilang bergantung, makanya ya syahadatnya orang Kristen, pengakuan percayanya orang Kristen, simple. Barang siapa mengaku Yesus adalah majikannya, bukan Allahnya. Nggak penting Trinitas. Saya dari gereja Trinitas, tapi nggak penting Trinitas. Yang paling penting Anda mengakui Yesus sebagai majikanmu. Ya. Barang siapa mengakui Yesus sebagai majikannya, dia akan diselamatkan. Itu penting pengakuan yang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah majikan. Kurios Adonai. Ya. Maka dia akan selamat. Masalahnya banyak orang mulutnya ngomong Tuhan, tapi sebenarnya dia nggak ngaku. Dia jadikan Yesus jongosnya dia. Ya kan siapa memanfaatkan siapa kata dia begitu. Wah kurang ajar sekali kata Tuhan. Kamu menghina kekudusanku. Emang gua Tuhan apaan? Dijadikan pesugihan. Ya, emang tuyul. Anda lebih takut sama tuyul daripada sama Tuhan Yesus. Benar nggak? Anda lebih takut sama kuntilanak. Waktu nyupang kuntilanak, wah Anda sungguh-sungguh komitmen. Wah orang-orang nyupang itu banyak yang komitmen ya. Nyupang kuntilanak, nyupang tuyul. Komitmen mereka. Begitu dia menyembah Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, majikan segala majikan, sembrono sembarangan. Makanya mene-mene tekel ufarsin. Habis, bangkrut keluargamu, kesehatanmu, bangkrut hidupmu, kebahagiaanmu, karena Anda sedang nyupang Yesus. Metanoia, ya. Karena percaya kepada Yesus, kelahiran baru membutuhkan metanoia. Anda harus mengalami metanoia.
paradigmamu dari nyupang Yesus itu pesugihan dirubah. Ya, memaksakan Yesus sebagai Allah, ya, memaksakan Yesus sebagai Allah, sebagai pesugihan itu sebagai jimat. Tapi penting Anda mengakui bahwa Yesus adalah majikanmu. Berarti kita jongosnya Yesus. Siap, uang kita. Wah, kalau bilang budak itu kita tidak punya hak atas milik kita lagi. Milik kita itu miliknya majikan kita. Loh, katanya kita anak loh. Kita ini budak, enak aja kita dibeli kok. Anak gundulmu peang. Kita ini budak, belian. Kita ini dari budak dosa dibeli sama Yesus. Jadi budaknya. Kalau dia menganggap kita sebagai anaknya, itu rezeki namanya hoki. Tapi tahu dirilah. Diangkat anak, bukannya tahu diri malah keting-tingan. Jangan rubah mene tekel ufarsin, ya. Akhirnya kamu carinya nyupang Yesus, jualan ayat, jualan agama, ya kan? Hati-hati. Waduh, ngeri sekali. Makanya pada pagi hari ini ya kita semua belajar, ya. Utamakan Tuhan. Jangan permainkan Tuhan. Hormati Dia sebagai majikan kita. Hati-hati. Dia pemilik hidup kita. Kita ini sudah dibayar. Anak-anak terang. Kita dibeli. Kalau kita diangkat jadi anaknya, itu hoki. Tapi tahu diri. Ya, tahu diri, kita tempatkan diri kita. Biar Dia yang memanggil kita anak. Biar Dia yang memanggil kita anak. Begitu ya. Haleluya. Wah, Tuhan Yesus kiranya membuka mata Anda. Membuka hati Anda pada pagi hari ini. Ya, satu, jangan cinta uang. Jangan fokusmu uang. Jangan permainkan Tuhan. Ya, jangan permainkan Tuhan. Anda kira Anda bisa lolos dengan Anda jualan agama, jualan ayat-ayat. Kedua, ya, ubah pikiranmu. Karena semua yang kita miliki pun miliknya Tuhan. Karena Ia adalah majikan kita. Ya. Jika kita ditimbang oleh Tuhan, Dia tahu timbangan kita. Condong ke kerajaan surga. Karena kita simpan harta kita di sana. Ya balik lagi diakonia juga. Tetap harus diakonia. Harus diakonia. Karena kalau nggak diakonia masuk neraka kan. Ya, makanya kita mau bikin tenda-tenda persinggahan. Kita juga kasih makan mau 10.000. Ya, kita bikin balai pengobatan. Supaya Tuhan disenangkan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu katanya kan. Kasihnya ke Pak Niko. Ya salah. Budget pribadi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kasih ke Damaris, malah kasih orang miskin nanti. Enggak, bukan kasih ke saya. Ya kalau mau kasih ke saya, sudah, nggak apa-apa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.